Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Vina. Baiklah, kita masih di pembelajaran fisika untuk KD 3.7.4.7 di kelas 12. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas materi mengenai inti atom dengan tujuan pembelajaran yaitu diharapkan peserta didik mampu menganalisis inti atom dengan benar sehingga menjadi cerdas, bertakwa, dan berakhlak mulia. Baiklah, kita simak penjelasannya berikut ini, oke? Baiklah, sekarang kita langsung ke pembahasannya yaitu mengenai inti atom dan radioaktivitas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai inti atom ya teman-teman. Nah, ini untuk bagian pertama di kelas 12. Oke, langsung saja. Nah, pertama kita akan bahas mengenai perkembangan teori atom. Jadi ada beberapa perkembangan teori atom ya. Yang pertama itu oleh John Dalton, nih. Ini adalah beberapa teorinya, bisa dibaca ya. Kemudian ada juga kelemahan dari teori atom Dalton ini. Kemudian yang kedua ada teori dari atom Thomson, dari Thomson. Nah ini, jadi teori atom Thomson itu merupakan salah satu teori yang mencoba mendeskripsikan bentuk atom, yaitu seperti bentuk roti kismis. Nah ini untuk yang lainnya bisa dibaca ya. Kemudian ada juga kelebihan serta kelemahan dari teori ini. Kemudian yang ketiga, di sini ada perkembangan teori atom menurut Rutherford. Ini dia. Bisa dibaca, nanti di pause aja untuk memahaminya. Kemudian ada juga kelemahan dari model atom ini. Oke, selanjutnya yang terakhir nih ada teori atom Bohr. Ini untuk teori atom Bohr. Jadi ada beberapa teori dan ada beberapa kerugiannya atau kelemahannya gitu ya. Ya, sekarang kita lanjut ke inti atom. Kita akan bahas mengenai inti atom, struktur inti dan simbol atom. Nah, jadi sebuah atom itu terdiri dari sebuah inti atom nih. Ini intinya, atau disebut dengan nukleus. Dimana di dalam inti atom ini, di sini terdapat muatan positif atau disebut dengan proton ya. Ini untuk muatan positif ini proton. Kemudian di sini juga ada muatan netral atau neutron gitu. Nah, jadi di dalam inti atom ini dia akan dikelilingi oleh muatan-muatan negatif. Nah, muatan-muatan negatif ini namanya adalah elektron, gitu ya. Nah, kemudian di sini saya akan jelaskan mengenai simbol atomnya. Jadi simbol atom itu seperti ini, A, Z, X. Di mana di sini X ini adalah lambang atomnya, kemudian A adalah nomor massa. Nomor massa itu sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Kemudian Z di sini adalah nomor atomnya. Kemudian A dikurang Z itu adalah neutron. Gitu ya, teman-teman. Oke, contohnya di sini saya contohkan misalnya ada unsur Na ya. Unsur 2311 Na. Di sini bisa kita lihat bahasanya unsurnya, di sini unsurnya adalah Na. Kemudian proton. Proton, ingat nih. Kalau proton berarti dia nomor atom, yang Z ini kan yang bawah, berarti protonnya adalah yang bawah ini, yang 11 ya kan. Kemudian neutron. Neutron itu sama aja A dikurang Z nih, atas dikurang bawah, berarti 23 dikurang 11, hasilnya adalah 12. Kemudian nomor massa. Nomor massa itu sama dengan A-nya. A-nya itu kan bagian atas ya, berarti nomor massanya adalah 23. Gitu ya teman-teman, paham ya untuk struktur inti atom. Nah, kemudian di sini kita akan bahas mengenai defek massa. Jadi defek massa ini disimbolkan dengan delta M. Untuk defek massa itu sendiri merupakan selisih dari massa partikel pembentuk inti dengan massa inti itu sendiri gitu. Nah, ini rumus dari defek massa ya, teman-teman. Oke nih, kita buat pen. Jadi delta M atau defek massa, ini untuk pengertiannya. Delta M, defek massa itu sama dengan Z. Z itu adalah jumlah proton ya teman-teman. Z dikali MP atau massa proton ditambah A dikurang Z. A dikurang Z itu sama aja neutron ya. Nih, A dikurang Z itu sama aja dengan neutron dikali Mn atau massa neutron dikurang massa intinya. Jadi berapa gitu nanti. Nanti untuk lebih pahamnya kita ke contoh soalnya aja, oke? Nah, itu tadi adalah rumus dari defek massa. Sekarang kita bahas mengenai energi ikat inti dan energi inti ikat per nukleon.
Energi ikat inti, energi ikat inti itu merupakan energi terkecil yang diperlukan untuk memecah sebuah atom menjadi bagian-bagian penyusunnya, yaitu proton dan neutron. Jadi kan atom itu terdiri dari proton dan neutron. Kemudian energi ikat pernukleon. Energi ikat pernukleon itu merupakan energi ikat dibagi dengan nomor masanya. Jadi dirumuskan seperti ini. Untuk energi ikat inti itu dirumuskan ini ya. E sama dengan delta M tadi kan defek massa dikali 931 MeV gitu. Kemudian untuk energi ikat per nukleon itu dirumuskan dengan seperti ini. En sama dengan E per A. Kemudian untuk MeV di sini itu artinya mega electrovolt. Ya, sekarang kita lanjut untuk keterangannya ya. Di sini delta M adalah defek massa, kemudian E adalah energi ikat inti, En itu merupakan energi ikat per nukleon. Ya, kemudian A di situ adalah nomor massanya. Oke. Sekarang kita lanjut aja ke contoh soalnya untuk pemahamannya. Contoh soal yang pertama, di sini ada massa inti atom. Jadi di sini ada massa inti nih. Massa inti atom Be itu adalah 9,0121 SMA. SMA ini adalah satuan massa atom gitu ya. Kemudian sedangkan massa proton, di sini diketahui massa protonnya. Massa protonnya itu adalah 1,0078 SMA. Kemudian di sini massa neutronnya itu adalah 1,0086 SMA. Apabila 1 SMA sama dengan 1 satuan massa atom itu sama dengan 931 MeV, maka besar defek massa dan energi ikat atom ini, Be ini adalah, nah di sini yang ditanyakan ada dua ya. Yang pertama yang ditanyakan adalah defek massanya berapa, dan yang kedua yang ditanyakan adalah energi ikat atomnya itu berapa. Oke, sekarang kita jawab. Kita analisis dulu ya. Jadi di sini ada 94 Be. Nah, ini kita analisis dulu. Nah, di sini A-nya itu kan yang bagian atas ya. Jadi A-nya itu adalah 9. Kemudian Z-nya, Z itu kan yang bawah, berarti ini. Z itu sama dia protonnya. Jadi sama dengan 4. Kemudian A dikurang Z, berarti 9 dikurang 4 itu hasilnya adalah 5. Nah, ya. Kemudian di sini diketahui ya, MP-nya di situ massa proton bebas adalah 1,0078 SMA. Kemudian diketahui lagi Mn-nya atau massa neutron bebasnya itu adalah 1,0086 SMA nih ya. Kemudian diketahui massa inti yang ini nih. Massa inti 9,0121 SMA. Oke. Nah, yang pertama yang ditanyakan adalah cari nilai defek massanya berapa. Kita cari defek massa. Dengan rumus ini kan delta M sama dengan Z dikali MP plus A dikurang Z dikali Mn dikurang M inti atau massa inti atomnya itu berapa. Nah, Z-nya nih, Z-nya ada kan, udah nih. Z-nya adalah 4. 4 dikali massa protonnya berapa di sini? 1,0078 SMA nih. Kemudian ditambah A dikurang Z berarti 9 dikurang 4 dikali Mn-nya, massa neutronnya berapa? 1,0086 ya. Nah, ini dia. Dikurang massa intinya adalah 9,0121. Oke. Nah, sekarang lanjut aja. 4 kali 1,0078 hasilnya ini. Kemudian 9 dikurang 4 itu kan 5, berarti 5 dikali 1,0086 itu hasilnya 5,042 dikurang 9,0121. Maka ini dijumlahkan dulu yang dalam kurung ya. 4,0312 ditambah 5,042 dijumlahkan, kemudian hasilnya nanti dikurangkan dengan 9,0121, maka hasilnya atau defek massanya itu adalah 0,0621 SMA ya, satuan massa atom gitu ya. Oke, kemudian yang kedua energi ikat atomnya. Kita tanya energi ikat atom itu simbolnya E berarti ya. Dirumuskan tadi kan udah ada rumusnya, E sama dengan delta M atau defek massa dikali 931 MeV. Nah, maka hasilnya adalah tinggal masukin aja nilai delta M-nya ini berapa. Tinggal kita masukin, maka nilainya adalah 57,82 MeV. Mudah banget ya teman-teman.
Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Ini dia. Nah, apabila H-nya 21H, ini sama dengan, ini nilainya ya, 2,009 SMA, ini masanya. Kemudian yang ini 31H, ini adalah 3,016. Kemudian HE ini, dan ini juga diketahui 1 SMA itu sama dengan 931 MeV. Kemudian yang ditanyakan adalah besar energi yang dibebaskan pada reaksi berikut adalah, nah ini ada reaksi nih, reaksinya seperti ini, ya kan? Nah, kita mau cari besar energi yang dibebaskan pada reaksi ini tuh berapa. Kalau kita menemukan soal seperti ini mudah banget teman-teman. Jadi kita cari defek masanya. Defek masanya itu tinggal jumlah massa di sebelah kiri dikurang jumlah massa di sebelah kanan. Berarti jumlah massa yang di sini kiri dikurang dengan jumlah massa yang kanan. Oke, langsung aja. Massa 21H, ini kan tadi 2,009. Tinggal kita jumlahkan aja teman-teman. Ini massa ini ditambah dengan massa yang ini, kemudian dikurang ini ya 42H ini, kemudian ditambah 01 M. Nah, tinggal ini dijumlahkan dulu yang dalam kurung ini juga, maka hasilnya nanti tinggal dikurangkan aja. 5025 dikurang 5012, hasilnya adalah 0,013 SMA gitu ya. Satuan massa atom. Jadi ini nilai dari defek massanya. Sedangkan yang dicari adalah energinya. Energinya berapa? Kita gunakan rumus yang tadi ya, berarti energi sama dengan defek massa. Nih, defek massa dikali 931 MeV. Maka tinggal kita masukkan nilainya. Nah, jadi delta M di situ 0,013. Nah, dikali 931. Maka hasilnya adalah 12,103 MeV. Gitu ya teman-teman. Nah, ini mudah sekali. Semoga kalian paham. Semangat untuk belajar dan sukses untuk kita semua. Oke, terima kasih. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like, comment, and share video ini juga, oke?